Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Sutralight, kembali berjumpa dengan saya Lia Kaiman di sini dalam acara Talk Show Wali Kota Menyapa Warga. Nah, selama 60 menit ke depan seperti biasa kita akan berdiskusi seputar tema yang lagi hangat di Kota Kendari, dan kali ini kita akan membahas tentang implementasi program Kendari Terang. Narasumber kita kali ini tetap masih setia dengan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain Kadir SEME yang akrab disapa Pak Sul. Selamat sore Pak Sul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nampaknya hari ini Pak Sul ini padat sekali jadwalnya. Luar biasa. Tapi kemudian di tengah kesibukan yang sangat luar biasa hari ini, Pak Sul menyempatkan diri untuk bersama kita semua di sore hari ini. Ini acara membahas ke-6 hari ini. Yang ke-6, ya. Dan kita akan membahas tentang implementasi program Kendari Terang. Sebenarnya program Kendari Terang itu seperti apa dan prioritasnya untuk apa saja? Kayaknya langsung saja deh ke Pak Sul untuk menjelaskan. Iya, jadi program Kendari Terang ini sebenarnya kolaborasi ya. Kolaborasi baik dari sisi gagasannya maupun penerapannya. Oke. Jadi kenapa saya katakan kolaborasi? Karena ide ini muncul dari aspirasi berbagai warga masyarakat Kota Kendari. Baik yang disampaikan langsung ke saya, ke jajaran dinas teknis maupun melalui anggota DPR yang diserap melalui reses. Jadi berdasarkan informasi itulah kemudian muncul gagasan untuk bagaimana supaya wilayah-wilayah di Kota Kendari ini yang selama ini itu belum tersentuh oleh aliran listrik dan juga penerangan jalan, itu kemudian kita respon. Nah, dari kolaborasi inilah kemudian muncul gagasan untuk kemudian menghadirkan program Kendari Terang. Nah, kita tahu bersama kan bahwa Kota Kendari kan ibu kota provinsi ya, yang kemudian wajah performa Kota Kendari ini turut mempengaruhi, turut menentukan kesan orang terhadap Sulawesi Tenggara. Kan seperti itu, Mbak Lia ya. Jadi kita ingin betul bahwa Kota Kendari ini tampil mewakili Sulawesi Tenggara dengan performa yang bisa memberikan kenyamanan, termasuk di malam hari. Kita tahu bersama bahwa belum semua wilayah Kota Kendari ini tersentuh dengan penerangan jalan. Jangankan itu, jalan-jalan protokol saja masih ada sebagian kan yang belum dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan. Nah, lewat program Kendari Terang inilah kemudian kita mencoba untuk menjawab itu satu persatu, baik itu ruas jalan-jalan protokol yang ada di Kota Kendari maupun jalan-jalan lingkungan, termasuk komplek-komplek perumahan yang ada di Kota Kendari ini. Dan alhamdulillah secara bertahap sejak tahun 2020 kita sudah mulai melakukan itu, dan memang tahun ini relatif lebih masif lagi kita penuhi itu, dan terasa sekali respon masyarakat itu sangat antusias, menyambut baik. Bahkan saya di beberapa titik itu disambut dengan sangat luar biasa, sampai ada masyarakat yang bikin syukuran, bikin haroa gitu, sampai menyediakan makan malam dan sebagainya karena saking gembiranya mereka. Saking senangnya mereka dengan hadirnya fasilitas lampu jalan ini. Dan memang kita tahu bersama bahwa kan situasi di malam hari itu berbeda ketika siang hari. Kalau siang hari ini kita bisa bebas beraktivitas, menjalankan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan kemasyarakatan, baik itu perorangan maupun komunal masyarakat. Nyaman di siang hari kan. Begitu malam hari orang menjadi khawatir ke masjid aja kalau gelap, berpikir gitu kan. Nah, kita mencoba dengan menghadirkan fasilitas Kendari Terang ini, program Kendari Terang, kita berharap ini bisa dijawab. Karena kadang-kadang kalau gelap itu kan rawan kejahatan juga ini. Betul sekali, Lia. Jadi dengan hadirnya lampu jalan ini kita berharap mengurangi tadi itu angka kriminalitas. Dan kata Bang Nabi mungkin tidak ada niat, tapi karena ada kesempatan akhirnya kejadian, melihat orang lewat. Nah, ini kalau gelap kan nggak ada yang lihat. Kalau gelap mungkin tidak ditandai. Muncullah iseng ganggu. Awalnya mungkin cuma ganggu, tapi bisa jadi berkembang seterusnya, kemudian bisa menciptakan kegelisahan bagi masyarakat. Keresahan warga. Keresahan warga. Selain itu, Lia, juga dengan adanya lampu jalan ini, Kendari Terang ini, menjadi kita terhindar dari kecelakaan. Betul. Nah, kan kalau misalnya tidak ada lampu jalannya, jangan-jangan sudah harus belok, tetap lurus gitu. Nah, atau sebaliknya, yang seharusnya masih lurus dia udah belok.
Atau kadang-kadang juga ada kendaraan anak-anak muda yang lampunya redup. Bahkan ada yang nggak ada lampunya, ya kan? Nah, itu yang kita hindarkan semua. Jadi kita bisa menghindarkan kriminalitas, kita juga bisa menghindarkan kecelakaan, dan membuat orang beraktivitas lebih nyaman. Tadi seperti saya bilang, ibu-ibu pulang mungkin telat pulang kantor atau pulang dari tempat kerja atau bagaimana, pulang gelap kan khawatir. Betul. Ya, tapi kalau suasananya terang, ya membuat orang berpikir lebih cerah, dan lebih punya keberanian juga untuk melakukan aktivitas. Nah, gitu. Di objek-objek wisata atau di tempat-tempat tertentu ini Kendari Terang ini juga masuk atau hanya di kompleks-kompleks perumahan? Ya, kita akan mulai dari kompleks-kompleks perumahan. Kita mulai dari beberapa titik yang memang kita ini basisnya aduan ya. Aspirasi. Ketika masyarakat menyampaikan, Pak, lokasi kami masih butuh apa, semuanya kita catat berapa titik dan seterusnya. Tapi pada waktunya nanti kita akan sentuh semuanya. Ya, karena kan memang harus bertahap ya, uang kita terbatas. Ya, anggaran kita terbatas, apalagi situasi Covid. Saya sih pengennya segera semuanya. Karena kalau diidentifikasi bahkan sampai 18 sampai 20 ribu titik itu masih dibutuhkan di Kota Kendari. Masih banyak. Sementara yang baru bisa kita sediakan kurang lebih 6.000 sampai 8.000 titik. Tapi itu pun sudah terasa di masyarakat. Iya, begitu. Nah, kalau misalnya di ini proses pengusulan warganya seperti apa ini? Apakah selain di reses itu, kalau tiba-tiba saya juga ingin boleh, di tempat jadi lewat reses, lewat teman-teman anggota DPR bisa, kemudian lewat RT RW ke kelurahan bisa, kemudian nanti ke dinas-dinas juga langsung bisa. Jadi semuanya kita buka ruangnya. Ya, sehingga cuma nanti kita minta masyarakat melengkapi dengan datanya. Persisnya titiknya di mana, kelurahan mana, jalan apa, ya supaya nanti penempatannya tepat. Gitu. Kalau yang mendukung kegiatan Kendari Terang ini, apakah ada pihak ketiga atau misalnya? Itu tadi saya katakan bahwa selain proses gagasannya yang kolaboratif, juga eksekusinya, implementasinya juga kolaboratif. Ini ada yang sumbernya dari APBD kota, ada juga yang dari program pusat, ada juga dari aspirasi anggota DPR RI. Ya, kita tempatkan di wilayah Kota Kendari ini. Jadi saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Rusda Mahmud yang sudah menempatkan beberapa titik lampu jalan yang ada di Kota Kendari. Jadi ya, ini bukan promosi ya, tapi memang seperti itu adanya. Beliau menempatkan aspirasinya untuk dalam bentuk lampu jalan di Kota Kendari. Jadi kalau misalnya semua anggota DPR RI sangat terbuka, kita sangat terbuka. Sultra, mungkin akan cepat terpenuhi ya, Pak? Alhamdulillah akan lebih cepat terpenuhi, dan ini kan warga kita bersama. Yang penting masyarakat menikmati, yang penting masyarakat bisa merasakan dampak dari program kita. Kalau saya nggak masalah, siapapun yang melakukan, siapapun yang mengusulkan, yang penting intinya saya ingin masyarakat kota terlayani. Betul. Begitu. Kalau lihat dari perencanaan awal, kira-kira berapa persen dari yang direncanakan yang sudah tercapai? Alhamdulillah sih, kalau yang existing ditambah dengan yang kita lakukan 2 tahun terakhir, mungkin di sekitar 70%. Ya, mungkin tersisa 30% lagi yang mungkin nanti sebagiannya kita akan intervensi di tahun 2022. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa sampai tuntas, karena saya kira ini bukan persoalan masa pemerintahan ya, tapi ini kan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi bisa dibilang kebutuhan primer masyarakat. Karena dengan kondisi lingkungan yang lebih terang, kondisi lingkungan yang lebih kondusif, saya kira masyarakat juga bisa lebih fresh berpikir, anak-anak kita juga belajar lebih tenang, dan kemudian bisa muncul gagasan-gagasan, mungkin muncul ide-ide untuk memperbaiki lingkungan yang lain, mungkin bisa membenahi lingkungan yang lain. Saya kira itu yang kita harapkan nantinya. Adakah nilai estetika atau apa yang dibidik oleh Kendari Terang ini, Pak Sur? Ya, tentu selain secara teknis ya, itu kan ada ketentuannya, jarak ya, satu titik dengan titik yang berikutnya, termasuk juga mempertimbangkan posisi mungkin persimpangan gitu ya. Dan mungkin fasilitas publik seperti masjid, musola, atau kemudian mungkin ada beberapa tempat-tempat yang memang diprioritaskan. Tapi juga kita mempertimbangkan ya, atau kemudian menjadikan salah satu poinnya itu adalah bagaimana lampu ini juga secara estetika enak gitu ya, untuk kemudian dilihat dan seterusnya. Tunggu aja tanggal mainnya. Akhir tahun kita akan memberikan sedikit kejutan buat masyarakat Kota Kendari. Wah, kita tunggu rame-rame. Untuk kemudian nanti
melengkapi lampu-lampu jalan yang sudah kita hadirkan di Kota Kendari. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan menambah suasana ceria di Kota Kendari seperti itu. Dan juga ini satu lagi, secara teknis lampu yang kita pasang sekarang itu basisnya LED. Jadi kalau sebelum-sebelumnya lampu yang kita pasangnya itu itu agak boros. Boros listrik maksudnya? Iya, boros listrik karena wattnya itu cukup besar. Ada yang 250 watt, ada yang 300 watt. Tetapi yang kita pasang ini dengan terang yang lebih dengan watt yang lebih kecil. Sekarang yang terpasang itu di kisaran 70 watt, paling tinggi 120 watt. Sehingga dari sisi penggunaan daya pun lebih hemat, termasuk pembayarannya ke PLN. Ya karena kan ini tetap kita bayar ya. Listrik ini tetap kita bayar ke PLN, kita pungut dari masyarakat, kemudian lewat pemerintah nanti dibayarkan ke PLN. Nah inilah yang kemudian kita mencoba, walaupun jumlah titiknya bertambah, kita berharap tagihannya tidak nambah. Karena itu tadi dikompensasi, dikompensasi dengan daya yang lebih kecil. Berkurang, betul sekali. Saya berpikir mudah-mudahan kejutan itu nanti bisa bermanfaat untuk para selebgram. Atau ada foto booth yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyenangkan diri lah. Saya mau bocorkan satu boleh. Jadi nanti di Tambat Labuh kita itu kan ada seperti miniatur kapal yang itu kan sebenarnya bisa itu jadi salah satu destinasi nanti masyarakat Kota Kendari. Di tengahnya itu kita buat seperti layar. Jadi yang nanti dipenuhi lampu-lampu. Malam hari nanti nampak betul seperti kapal yang sedang berlayar di Teluk Kendari. Seperti kapal pesiar. Jadi betul. Jadi nanti ini kan ada 2 stage. Hulu haluan dan buritannya kan kapal ini. Nah, untuk mengakses dari haluan ke buritan atau sebaliknya, ini nanti ada jembatan kaca. Jembatan kaca yang kemudian bisa dinikmati oleh warga Kota Kendari, dan insya Allah kita mudah-mudahan bisa persembahkan sebelum akhir tahun. Nanti udah bisa bertahun baru di tempat itu. Kita tunggu kejutan itu. Kayaknya sebagai penutup, apa harapan Bapak? Harapannya tentu program ini bisa dinikmati oleh masyarakat, dan kemudian saya juga membuka ruang bagi masyarakat, dan saya tadi baru saja kumpul Tepo Rembuk bersama warga, perwakilan warga. Dan masih banyak sekali yang menyampaikan kebutuhan lampu jalan itu terus bertambah karena mungkin sudah dengar berita tentang Kendari Terang. Mereka bilang kami juga Pak mau, kami juga butuh. Nah, yang seperti ini yang kita harapkan. Ada respon balik dari masyarakat. Kami sadar betul bahwa apa yang kami lakukan masih jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan, tetapi mudah-mudahan dengan masukan dari masyarakat dan kemudian lewat juga sutra lain yang kita beritakan ini, saya juga berharap setelah acara ini nanti akan banyak masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, mungkin warga masyarakat yang kira-kira menyampaikan apa lagi yang harus kita lakukan supaya program ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih terasa secara luas oleh seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Demikianlah diskusi kita di sore hari ini. Kita menanti kejutan di akhir tahun yang disampaikan oleh Pak Sul tadi. Mudah-mudahan itu bisa membawa keberkahan, membawa manfaat yang luar biasa untuk warga Kota Kendari. Terima kasih banyak Pak Sul sudah bersama kita di sore hari ini. Sehat Jangan terus. Bosan ya. Tidak, insya Allah tidak. Sehat terus Pak, supaya bisa terus berkarya untuk Kota Kendari. Kita doakan juga seluruh warga masyarakat agar bisa sehat dan zona hijau terus. Amin. Dan terima kasih banyak kerabat Sutra lain yang sudah bersama kita di sore hari ini. Saya Lia Paiman mewakili seluruh kerabat kerja Sutra lain mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus nonton dan support Sutra lain, dan jika ada masukan atau ide untuk dialog kami bersama Pak Sul, silakan komen di channel YouTube Sutra Lain ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.